pengimbasan pelajaran mendalam, kita refreshing dulu ya. Oke. Yuk, kita breathing. Tepuk semangat. Itu tepuk semangat yang lama. Sekarang kita akan tepuk semangat yang baru. Bunda dapat dari pelatihan kemarin. Jadi diimbaskan ya. Oke. Yuk, tepuk semangat. Kembali lagi ya ke pembelajaran materi kita, pengimbasan pelatihan pembelajaran mendalam. Di sini saya mengambil materi pola pikir bertumbuh atau bahasa kerennya growth mindset, bahasa Indonesia. Pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh adalah asumsi bahwa kecerdasan dan berbagai kualitas kemampuan baik lainnya bisa dikembangkan dengan usaha pembelajaran dan ketekunan. Berarti pola pikir bertumbuh itu kita ya kecerdasan itu tidak menetap ya, jadi kita tuh harus dikembangkan. Jadi ya, oke, selanjutnya, mengapa pola pikir adalah segala-galanya? Murid yang memiliki pola pikir bertumbuh akan memiliki sifat: 1. Optimis, 2. Kreatif, 3. Tidak mudah menyerah, 4. Memandang tantangan sebagai peluang, inspiratif, berpikir terbuka, tidak mudah terpengaruh. Ini juga untuk guru-guru juga ya. Jadi kita juga harus bisa merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang bertumbuh. Selanjutnya, konsep pola pikir tumbuh. Pola pikir adalah segalanya. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan menghasilkan sesuatu yang kita pikirkan. Jadi untuk guru-guru biar kita lebih maju lagi ya, kita harus berpikir, pola pikir kita harus positif. Kalau misalnya kita berpikir positif, hasilnya akan menjadi positif. Jadi jangan sekali-sekali kita sering mengeluh atau berpikiran negatif, nanti hasilnya akan menjadi negatif. Selanjutnya, mengapa manusia berbeda-beda?
karena ya pola pikir menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Jadi setiap manusia itu berpikirnya berbeda-beda, ya. Lanjut. Nah, sekarang ini ada dua jenis pola pikir. Ada dua ya. Pertama PPT, yang kedua PPB. Apa PPT? PPT adalah pola pikir tetap adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak diubah. Kalau PPB, pola pikir tertumbuh adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Nah, apa perbedaannya kalau PPT dengan PBB? Kalau PPT gimana, Bu? Ayo. Kalau PPT itu pola pikir yang contohnya dalam pembelajaran kita berpola supaya anak bisa berdoa. Apa pola pikirnya kita mengajarkan anak untuk berdoa itu untuk berdoa Oke, ini pola pikir itu ya, PPT dan PPB itu adalah kan mindset kita, pola pikir kita. Jadi PPT itu kecerdasan yang tidak berubah. Itu contohnya apabila ada kesalahan kita, dia langsung down, tidak mau bekerja lagi. Itu namanya kecerdasan, hanya yang tidak bisa mau diubah, dia cepat frustasi. Ya, kalau PPB itu dia kalau dia merasa bersalah gagal, dia akan berusaha lagi. Nah, jadi pada pembelajaran mendalam ini kita seorang guru harus bisa menerapkan pola pikir kita itu harus bertumbuh. Jadi kita bisa mengajari ke anak-anak bahwa memberikan semangat kepada anak yang misalnya dia selama ini selalu kalau misalnya dia salah dia langsung itulah gunanya kita merubah anak itu menjadi PPB. Lanjut. Ini ya, dari PPT menjadi ke PPB. Suara PPT adalah suara-suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri seseorang pada saat menghadapi tantangan dan hambatan. Kalau PPB, suara PPB adalah suara-suara yang memunculkan optimisme dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, atau lebih tepatnya
tetap bertindak positif dalam situasi negatif. Lanjut. Nah ya, ini suara PPT itu dan suara PPB ya. PPT, jadi kalau misalnya kita merasa misalnya gini, ada guru disuruh ada tugas kayak gitu, atau anak kayak gitu ya, ada tugas, sedangkan tugas itu belum pernah dilakukan dengan kita. Nah, gimana menurut kalau PPT? Kalau ada kita beri tugas ke anak atau ke guru ya, nah gimana itu? Suara PPT dan suara PBB-nya gimana? Mungkin kalau PPT tidak dikerjakan karena kan belum diajarkan, jadi belum bisa diubah. Nah, betul. PPB, PPB-nya? Ya kan berusaha mencari tahu, mencari jalan. Iya betul. Ya. Jadi kalau misalnya ada tugas diberikan, misalnya untuk guru ya, dikasih tugas oleh kepala sekolah. Kalau PPT dia tidak mau, karena apa? Resiko kegagalan lebih tinggi karena merasa saya belum pernah melakukan tugas itu. Tetapi kalau PPB, walaupun dia belum melakukan pekerjaan itu, dia akan mengambil karena dia merasa menambah pengalaman, menambah ilmu, karena dia ingin lebih berkembang lagi. Walaupun merasa dia gagal, dia akan berusaha terus sampai dia bisa. Nah, jadi sekarang saya berharap kepada guru-guru kader Mawar semua, ayo sama-sama kita rubah dari suara ke PPT menjadi suara ke PBB agar sekolah kita lebih maju lagi dan anak-anak kita makin cerdas sesuai dengan yang sudah dianjurkan kementerian ya, sesuai dengan visi mereka. Jadi saya kalau misalnya apapun yang ada tugas ataupun ada ini masalah atau apa, yuk kita rubah ini pola pikir kita menjadi bertumbuh kayak gini ya. Kalau kita berpikir negatif, hasilnya akan negatif. Nah, setiap apapun masalah, jangan kita jadikan hasilnya itu negatif. Tetapi setiap ada masalah, ada apapun, kita hasilkannya, kita pikirkan yang bagus-bagus, yang positif agar hasilnya menjadi positif. Oke? Sudah begitu paham ya? Dari suara PPT menjadi ke PPG. Oke, kalau sudah, terima kasih ya paparan dari saya. Semoga materi pola pikir pembelajaran mendalam ini bisa kita terapkan di diri kita dan kita terapkan di kelas. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi